Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pemaparan materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Ulfi Zakila Muhtri dari kelas M96. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara model, strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa disertai contohnya. Yang pertama yaitu model pembelajaran bahasa. Di sini, Joyce dan Well dalam Rusman 2018 halaman 144 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas. Contohnya, membuat jigsaw, debat, diskusi kelompok, serta membuat mind mapping. Selanjutnya, strategi pembelajaran bahasa. Jadi di sini strategi pembelajaran bahasa merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Contohnya, setiap siswa berperan sebagai guru, debat aktif, serta mencari informasi. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran bahasa. Pendekatan pembelajaran bahasa menurut Nuryanu 2018 halaman 92 adalah sebuah perspektif akan teori yang berperan sebagai landasan dalam memilih metode dan teknik pembelajaran. Contohnya, yang pertama yaitu pendekatan konstruktivisme. Jadi maksudnya di sini pendekatan konstruktivisme, dalam pendekatan tersebut siswa-siswi diberdayakan melalui pengetahuan yang mereka miliki. Mereka akan saling berbagi strategi berpikir secara kritis tentang proses pemecahan masalah. Contoh yang kedua yaitu pendekatan pemecahan masalah. Jadi, pendekatan pemecahan masalah saat proses pembelajaran di dalam kelas, guru menghadapkan siswa dalam sebuah masalah terlebih dahulu. Lalu, menugaskan siswa agar mampu mencari solusi untuk mengupayakan proses pemecahan masalah tersebut. Contoh yang ketiga yaitu pendekatan open-end. Jadi, pendekatan open-end itu hampir sama dengan pendekatan pemecahan masalah. Yang membedakan ialah pendekatan ini menggunakan metode penyelesaian masalah yang sifatnya terbuka. Yang keempat, metode pembelajaran bahasa. Metode pembelajaran bahasa merupakan cara yang dipergunakan dalam mengimplementasikan rencana yang telah disusun berbentuk kegiatan yang nyata dan praktis agar mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya yang pertama, metode ceramah. Jadi, di sini maksudnya guru yang merupakan sebagai sumber informasi yang sangat aktif selama berlangsungnya proses pembelajaran. Sedangkan siswa hanya mendengarkan sambil mencatat informasi dari guru. Untuk mengurangi kelemahan ini, disarankan agar guru melibatkan siswa selama proses pembelajaran. Misalnya, dengan memberi kesempatan sebanyak-banyaknya kepada siswa untuk menyampaikan tanggapan, pertanyaan terhadap materi yang diceramahkan oleh guru. Jadi contoh yang kedua yaitu metode diskusi. Dalam metode diskusi ini terjadi pertukaran pikiran, pandangan, pendapat, serta pengetahuan dan pengalaman antara para siswa yang mengarah pada pemecahan masalah. Konsep utama dalam diskusi ini adalah pertukaran, artinya dalam diskusi sangat diutamakan adanya proses saling memberi dan menerima pikiran,
pandangan, pendapat, serta pengetahuan dan pengalaman antara peserta didik. Contoh yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objeknya, atau caranya melakukan sesuatu untuk mempertunjukkan proses tertentu. Yang terakhir yaitu teknik pembelajaran bahasa. Jadi di sini teknik pembelajaran bahasa adalah cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Contohnya, teknik tanya jawab, teknik pemberian tugas, dan teknik bermain peran. Baiklah, itu saja materi yang sempat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.